Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran How to Manifest dengan topik investasi dalam keluarga. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Ya, ini ada cerita bagus banget. 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ini kalau ya Samuel 1 berarti kita akan bicara tentang Samuel ya. Saya mau kasih cerita sedikit dulu. Siapa sih Samuel ini? Samuel ini kalau bisa saya katakan salah satu nabi yang luar biasa. Walaupun Samuel itu jarang memberikan mujizat. Kalau Elia nomor satunya adalah mujizat ya. Jadi kalau Elia terkenal dengan nabi yang keras, dan dia melawan raja, melawan semua orang Israel. Jadi benar-benar terkenal sekali. Dan Elia itu melakukan mujizat luar biasa, sampai api pun turun. Elisa juga sama. Elisa melakukan dua kali lipat mujizat dibandingkan Elia. Tapi Elisa sama Elia lebih terkenal namanya dengan Elisa. Tapi Elisa melakukan 2 kali mujizat. Nah, ada seorang yang namanya Samuel. Samuel itu kalau saya katakan dia jarang melakukan mujizat. Kalau saya tulis, dilihat di sini, dia mujizat yang sekali yang dia perbuat adalah pada waktu dia melepaskan jabatan dia. Jadi jabatan dia dilepaskan, dikasih ke Saul, dan waktu dilepas dikasih ke Saul, Samuel berdoa sama Tuhan untuk menurunkan hujan. Dan dikatakan sekarang lagi musim panas ya. Dikatakan lagi musim panas dan gak mungkin hujan. Dan mereka semua rakyat Israel dikatakan setuju. Hari itu Samuel berdoa, langsung hujan benar-benar lebat sekali. Dan semua pada takut. Dan kalau Samuel dia pergi ke satu tempat, semua pasti gempar. Karena begitu wibawanya luar biasa. Tapi hari ini saya bukan ngomongin soal Samuelnya, saya mau ngomongin soal asal-usul Samuel. Dan mengenai soal namanya investasi. Ini buat keluarga ya, buat keluarga kita semua. Bahwa investasi itu terkadang bukan kita yang dapetin hari ini. Kita buka ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 1. Ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa ya, kita hari ini kita baca sedikit ya. Oke, 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu, yang namanya Elkana lah ya, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Orang itu adalah suaminya yang namanya Elkana. Di sana mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Jadi anak Eli termasuk ini ya, imam yang imam besar. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Ibu-ibu merasa seperti itu enggak ya? Suaminya berharga seperti 10 anak laki-laki, nggak bisa enggak ya? Kalau sudah ada punya anak, biasanya suaminya udah dicuekin ya. Ibu-ibu akan fokus kepada anak. Jadi ini benar-benar luar biasa, sebuah keluarga yang dikatakan Elkana punya prinsip adalah, bukankah aku ini berharga lebih daripada 10 anak? Para suami harus punya mental seperti itu ya. Dan kita mengajari istri untuk kita para suami berharga lebih daripada 10 anak laki-laki. Hebat sekali dia punya Elkana ini, dia punya prinsipnya.
Lalu suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Dia lagi di di Silo tempat yang dia punya bait Allah. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, akhirnya di sini Hana udah nggak kuat lagi dan dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu ya. Kemudian bernasarlah anak. Dikata bernasarlah adalah dia bersumpah Hana ini. Katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Jadi Samuel rambutnya panjang ya. Saya dulu berpikir Samuel orang biasa, tapi Samuel benar-benar rambutnya panjang, dia nggak pernah dicukur rambutnya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu adalah mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tapi memang mungkin sering sekali kejadian di sana ya, ada orang mabuk datang ke bait Allah, saya juga nggak ngerti. Tapi mungkin Eli sering sekali dia ngelihat orang seperti itu. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, ini bagus sekali Eli ya, pada waktu dia hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi pada waktu seorang meminta, dia tidak mempertanyakan, "Imannya mana? Apakah kamu punya iman?" Segala macam? Enggak. Dan dia katakan, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Eli memberikan restu ya, dan gak ditanya dulu mesti dengan korban apa segala macam. Luar biasa sebenarnya Eli. Sudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu dan ia mau makan dan mukanya tidak suram lagi. Dia mendapatkan janjinya Elia, dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban 9 ketahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut. Jadi tahun depannya akhirnya Elkana dia pergi lagi. Setiap tahun ya mereka pergi, tapi Hana tidak pergi. Tapi tahun depannya akhirnya Hana membawa Samuel itu dan diserahkan kepada Eli. Ini luar biasa sekali. Kenapa saya bilang? Ini ada hubungannya sekali kita dengan namanya investasi. Terkadang kalau kita meminta sama Tuhan, selalu kita berpikir untuk diri kita sendiri ya. Untuk kepentingan diri sendiri. Saat itu Hana udah nothing tulus. Apa nothing tulus? Dia tidak sudah lama ya tidak mempunyai anak dan sudah dikatakan katanya mandul. Pengharapan seseorang kalau sudah dikatakan seperti itu langsung ini ya jatuh ya. Tapi dia tahu bahwa dia bisa berharap. Tapi terkadang pada waktu kita meminta sama Tuhan sesuatu, kita hanya cuma meminta untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita nggak pernah memikirkan untuk Tuhan. Apa itu Tuhan? Kita nggak pernah berpikir ada satu hamba Tuhan katakan, pada waktu kamu telah disembuhkan sama Tuhan, kenapa Tuhan mau berkeinginan untuk menyembuhkan kamu? Terkadang kita nggak bisa menjawab. Selalu kita katakan, "Oh ya, itu memang kewajibannya Tuhan untuk menyembuhkan saya, kewajibannya Tuhan untuk memberkati saya." Kita nggak pernah berpikir bahwa Tuhan mau pakai kita, bahwa dengan iman kita Tuhan mau pakai. Tapi terkadang kita cuma memikirkan sekarang. Nah, Hana ini benar-benar berinvestasi luar biasa. Walaupun kadang-kadang dikatakan Hana itu tidak punya anak, saat itu dihina segala macam oleh orang-orang, bukan orang, dia oleh madunya ya. Jadi dihina. Terkadang kita ini
hanya hidup dari penderitaan kita sendiri. Tetapi Hana ini luar biasa. Dia berpikir untuk Tuhan. Kenapa dia berpikir untuk Tuhan? Dia mempersembahkan anak ini untuk Tuhan menjadi imam, untuk diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Eli, diserahkan. Saya yakin sekali diserahkannya nggak langsung umur 2 tahun ya. Tetapi setelah dia sudah lepas susu dan diserahkan, mungkin umurnya berapa? 6 tahun kah? 12 tahun kah? Mungkin sekitar segitu ya. Tapi diserahkan. Siapa dari sini ibu-ibu yang mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan? Kalau kita sudah punya sesuatu dari Tuhan, sudah mendapatkan sesuatu, kita selalu kita pegang. Kita nggak mau memberikan kepada Tuhan. Hana ini benar-benar luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia meminta kepada Tuhan, tapi dia serahkan sama Tuhan. Kalau berikutnya nggak dapat anak gimana? Dia nggak ngomong loh, bahwa Tuhan berikan kepada saya seorang anak. Kalau Tuhan berikan kepada seorang anak, saya berikan anak ini. Tetapi berikan 2 atau 3, 4 anak, baru 1 saya berikan. Artinya kalau saya katakan perpuluhan ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada saya 1 juta, saya mau berikan kepada Tuhan 10%. Hana nggak berbuat seperti itu. Hana berbuat adalah, Tuhan, buktikan kalau Engkau berkuasa. Pakai aku untuk kemuliaan Engkau. Dan dia nggak nggak berbarter ya sama Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan mau pakai saya, pakailah hidup saya. Mungkin saat ini saya nggak bisa dipakai, saya masih sibuk, saya nggak punya waktu, saya nggak punya skill. Tapi Tuhan tolong pakai anak saya. Kemarin kita sudah ngomong ya, ada kupu-kupu, yang kupu-kupu monark ini, dia bisa melakukan perjalanan dari Meksiko ke Kanada, tapi 4 generasi untuk sampai. Terkadang kita harus berpikir, kalau kita nggak sampai, kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pass along. Pass along adalah kita harus punya visi untuk menyampaikan. Kita harus punya keinginan untuk bisa melatih anak kita atau bagaimana untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, hubungannya apa sekarang dia punya Hana seperti ini? Satu, Hana itu tidak berbarter sama Tuhan. Dia cuma katakan, pakailah aku. Bahwa kalau memang Tuhan mengasihi aku, pakailah aku. Saat itu dia nggak sadar permintaan dia itu ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan tadi, Samuel itu termasuk orang, dia punya nabi yang the best, dan dia nggak pernah diomelin sama Tuhan. Dari hidupnya awal sampai akhirnya, hidupnya benar-benar tidak bercacat di hadapan Tuhan. Walaupun dia nggak bisa ngajar anaknya, tapi dia nggak pernah bercacat di hadapan Tuhan. Nabi-nabi yang lain mungkin ada sedikit ya diomelin apa gimana. Samuel dari lahir, dari umur 5 tahun bisa mendengar suara Tuhan. Luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin kalau bisa dikatakan ibu-ibu di sini, bapak-bapak, kita tidak dipakai sama Tuhan atau bagaimana. Kita percaya anak kita, cucu kita, Tuhan akan pakai. Kalau kita selalu memikirkan bahwa Tuhan, saya punya masalah hidup, keluarga saya begini, keluarga saya begitu, saya punya masalah ini, punya masalah itu, kalian gak akan takut. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan bisa pakai apa tenaga kamu saat ini dan bisa pass along. Kalau pass along tadi bisa diwariskan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang dari kita selalu ingin punya legalitas, ya, legacy. Kalau bahasa Inggrisnya legacy. Tuhan pakailah aku, supaya nanti kalau saya pergi ke surga, saya nggak malu di hadapan orang-orang. Kalau saya dikatakan, oh Ibu Yo, apa yang dilakukan oleh Ibu Yo di dunia ini? Enggak, saya ibu rumah tangga biasa. Saya mengurus anak. Saya melayani satu gereja kecil. Hana, dia punya andilnya seperti nggak kelihatan. Siapa Hana tersebut? Tapi Hana ini, dia punya andil sungguh luar biasa. Gara-gara dia bisa melahirkan seorang Samuel. Jadi investasi di hadapan Tuhan bukan berarti semua yang wow. Harus, saya ingin menabur di dalam keluarga saya. Nanti apa yang saya ingin punya ini, punya itu, rumah yang besar, mobil yang besar, saya ingin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bonus. Saya katakan bonus. Kenapa bonus? Itu hanya bonus. Tuhan nggak pernah mengharuskan kita untuk menjadi orang yang wow di mata dunia. Enggak. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang dikatakan orang yang lemah. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena kenapa? Perjalanan ini masih panjang. Seperti kayak butterfly, kupu-kupu monark ini. 4 generasi.
Kalau kita hanya cuma mementingkan diri kita sendiri, saya harus dipakai Tuhan dengan luar biasa saat ini juga. Apa yang terjadi? Stres minta ampun ya. Kenapa stres? Kalau misalnya sekarang di sini misalnya kita minta sesuatu untuk disembuhkan sama Tuhan, dan akhirnya, kita tidak disembuhkan. Yang ada apa? Kita ngomong sama Tuhan, kita akan menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak sembuhkan saya? Tuhan, kenapa nggak berikan saya manifestasi soal finansial? Sekali lagi, perjalanan kita masih jauh. Kalau saya nggak mendapatkan ini, saya percaya anak saya pasti dapat. Kalau anak saya nggak bisa dapat, cucu saya pasti bisa dapat. Karena Tuhan katakan bahwa dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Saya tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Tuhan ingat janji kita. Nah, di dalam keluarga soal investasi yang saya mau ngomong adalah pertama kali, pada kita minta sama Tuhan, jangan mau hari ini kita mesti dapat. Dia punya memupuk ini adalah estafet. Tuhan, saya percaya, saya menabur dalam diri saya. Kalau saya nggak menuai dalam hidup saya, anak saya akan menuai. Kalau anak saya nggak menuai, cucu saya akan menuai. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Kemarin ada, saya ingat dia katakan orang yang paling terkaya di dunia ini adalah keluarga yang terkaya, Rothschild family. Saya agak sedikit riset sedikit. Ternyata Rothschild family ini adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi, saya pikir dia baru cuma puluhan tahun kemarin. Rothschild family ini hidup 500 tahun yang lalu. Dia start bisnis dia 500 tahun yang lalu. Dan sungguh luar biasa. 500 tahun yang lalu dia start, sampai sekarang dia nggak berhenti. Saya nggak pernah dengar ada satu keluarga yang bisa punya panjang history dalam bekerja 500 tahun. Dan jujur, apa sih yang dimulai pertama kali? Dia memulai di dalam bidang finansial. Waktu 500 tahun yang lalu, namanya pekerjaan finansial itu pekerjaan aneh. Dan dia pekerjaan memberikan pinjaman kepada orang dari kecil. Lama-lama dia menjadi besar, kayak bisa dikatakan pemungut cukai ya. Di sini kalau ada yang pemungut cukai mungkin dihina habis-habisan ya, rentenir ya. Tetapi saat itu Rothschild dia menjadi pengusaha finansial. Nah, dan yang luar biasa adalah dia bisa pass along. Pass along adalah dia mau mewarisi dia punya visi. Rothschild itu bukan visinya menjadi orang kaya. Karena kenapa pada waktu orang Israel orang Yahudi disuruh pulang ke Israel, Rothschild salah satu yang membiayai. Rothschild sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk menjadi salah satu orang yang membiayai orang Yahudi kembali ke Israel. Dan sampai hari ini Rothschild ini bisa dikatakan katanya family yang paling terkaya walaupun gak kelihatan. Masih diberkati oleh Tuhan luar biasa. Karena kenapa? Ada satu visi yang bisa dipass along, diwarisi ke anak, ke cucu, ke cicit. 500 tahun. Luar biasa. Jadi, kemarin kita ada ayatnya ya, orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan orang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Rothschild 500 tahun. 500 tahun. Saya pernah ada satu kepada Philip, waktu saya ngomong, Philip, kalau kamu mau usaha, jangan mau untung gede, saya katakan. Hanya cuma 10%. Di setiap usaha, setahun 2 kali ya 10%. Kamu setiap tahun waktu usaha ya, dapat untung, ya sampingan ya. Usaha sampingan bukannya main bisnis, tapi sampingan. Kamu sekali transaksi, untung 10% aja. Setahun cuma 2 kali kerja misalnya. Tahun 2 kali kerja atau ada rekan tahu lah. Untung 10%. Saya kasih tahu ke dia, dalam waktu 50 tahun, uang dia yang 10 juta, pernah saya lihat, itu akan sampai masuk ke, kalau kalian punya uang, misalnya sekarang, ya 10 juta dulu deh ya, kita ngomong 10 juta, biar nggak jauh. Hampir 10 juta nggak terlalu besar ya. Hampir semua orang pernah lihat duit 10 juta ya. Kalian kalau punya uang 10 juta sekarang, ya maksudnya yang diinvestasikan, kita ngomong investasi. Artinya setiap kita mungkin ada di pasar, rekang tahu, tiba-tiba Tuhan kasih tahu, kamu tolong beliin sayur ini. Nanti kamu bisa jual, kamu untung 10% misalnya, 10 juta. Akhirnya kita mendengar ada sesuatu, saya mau beli deh sayuran, harga 10 juta saya jual, untung 10% berarti 1,1 juta ya.
Kalau kalian lakukan tersebut sampai 100 kali, kalian punya uang dan tidak diambil ya, uang tersebut. 100 kali, jadi setahun 2 kali, berarti dengan melakukan itu 50 tahun dong. 50 kali setahun 2 kali, berarti umur kalian kalau 50 tahun, ya saya percaya di sini orang-orang yang punya visi umur 100 tahun ya. Jadi yang udah umur 50 kayak saya bisa 100 tahun, saya bisa mulai sekarang. Kalian kalau punya duit 10 juta, dan kalian lakukan seperti itu, untung 10%, setahun 2 kali, berarti 50 tahun punya proses. Kalian lipat terus menerus, dan tidak diambil, dilipat terus. Jadi kalian punya untung 10 juta, dapat 10%, 100, yang jadi 11 juta ya. Nanti Anda tahu lagi, lipat lagi. Kalian tidak pakai. Tahu nggak jadi berapa itu nilainya dalam waktu 50 tahun? Tebak, jadi berapa? 30 juta kah? 40 juta? 50 juta? Apa 100 juta? 135 miliar. Hah? Kita lihat. Kali pangkat. 137 miliar malah. Sorry. 137 miliar 800 juta. Startnya dari 10 juta. Kok bisa kok? Ya. Kalian nanti di rumah hitung. Apa benar kok? Mulai sekarang saya simpen 10 juta saya investasikan. Itu dikatakan investasi. The power of investment. Jadi pada waktu kalau kalian mau ingin cepat kaya hari ini, kalian mau untung hari ini misalnya kerja, oh saya mau datang ke gede segala macam, kalian akan hilang. Tapi kalau yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, yang tadi katakan 100 kali nggak banyak ya harusnya ya. Kalian boleh dapat kangtau 10%, nggak banyak 100 kali itu benar-benar nggak banyak. Tapi kalian lipat dan tidak dipakai uang tersebut. Enggak kok, saya mau beli mobil, saya mau beli sepatu, saya mau beli tas LV, saya mau beli cincin. Habis. Rothschild berbuat seperti itu. Artinya hidup sederhana, hidup mengerti cara memakai uang di dalam investment itu penting sekali. Yang tadi saya katakan, kalau kalian bisa menahan diri untuk tidak memakai uang dengan sembarangan, hanya cuma investasi 10 juta yang sekarang. Jadi saya katakan, dari semua bisa memulai. Nggak perlu nunggu, ntar kalau saya sudah jadi orang kaya, saya baru memulai investment. Telat. Harus mulai sekarang. Dikatakan hanya dalam waktu 100 kali transaksi. Saya nggak ngomong ribuan loh. Saya nggak ngomong sampai mesti, waduh bekerja setiap hari keras. Setahun cuma 2 kali kalian melakukan satu investment. Masa benar sih kok? Jadi gini hitungannya. 10 juta dikali 1,1. 1 kali. Udah gitu kalau misalnya dikali lagi kalau sudah jadi 1.100.000, kalau misalnya saya ada transaksi lagi untung 10% berarti kali lagi 1,1 lagi. Kali 1,1 lagi. Begitu kan. Jadi 1,1 pangkat 100. Jadi 1,1 pangkat 100 kaliin 10 juta. Jadi berapa? 1,1 pangkat 100, coba sekarang kalkulator. 1,1 pangkat 100 berapa? 1,1, berarti kan untung 10% ya? Waduh, kalau urusan duit langsung semangat nih. Kalau saya suruh kasih firman Tuhan nggak dibuka ya? Saya ada kalkulator, jadi kalkulator tersebut dia bisa ada pangkat. 37.800. Iya, jadi 14.000 lah. 14.000 kali. Ya, 14.000 kali 10 juta berapa? 140 M. Dan dikatakan, wow, bisa jadi pensiun. Saya bisa wariskan. Kalau anak kalian melakukan hal yang sama, duit kalian 140 M dilakukan dengan hal yang sama, jadi berapa? Saya hitung lagi ya. Bayangin. Ya. Jadi, sekali lagi kalian, hanya simple di hadapan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah menjelimet segala sesuatu. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya sampai tidak menambahinya, benar. Pada waktu kita percaya sama Tuhan dan ikut kepada tuntunan Tuhan, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Tapi yang jadi masalahnya adalah waktu kita diberkati, kita hanya mau memikirkan diri sendiri. Di sana. Karena kenapa? Pada waktu kita memikirkan diri sendiri, kita hanya cuma memuaskan hati diri sendiri. Firman Tuhan itu hikmat yang tadi saya katakan. Waktu Tuhan memperlihatkan kepada saya seperti itu, wow. Saya bisa melihat simpel sekali ya orang untuk menjadi kaya. Simpel sekali. Yang dibutuhkannya cuma mental kita.
Kita mau nggak tunduk kepada Tuhan? Mau nggak kita berinvestasi dengan caranya Tuhan? Investasi dari tadi saya kasih lihat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit simpel banget kan? Cuma 10 juta rupiah. Jadi waktu 10 juta rupiah, kalau kita mau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan jujur, kalau 10 juta diinvestasikan, nggak takut ya. Bagaimana kalau sudah 10M kita investasikan? Getar hati ini ya. Aduh, investasi saya jatuh 50%. Kenapa kita getar? Karena kita anggap uang itu uang kita sendiri. Tapi kalau kita merasakan bahwa saya mulai dari 10 juta. Jadi kalau saya investasikan dengan 10M, kalau turun, saya investasi dulu dari 10 juta. Saya nggak melihat hal itu menjadi besar. Hati ini nggak takut. Waktu hati ini nggak takut, Tuhan bekerja. Biasanya, kemarin saya ada ngomong kan, orang yang berinvestasi, kalau orang yang pesimis dan trauma, tidak bisa melakukan investasi dalam hidup. Nggak bakalan bisa. Kalau kita mengatakan, waduh saya baru invest tanah kemarin, akhirnya turun harganya, saya rugi berapa segala macam. Karena uang kalian masukkan semua ke sana. Semua hidup. Tapi kalau saya ngomong, saya berinvestasi dari 10 juta loh. Dan saya setia melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Saya pikiran, saya kasih tahu sedikit ya. Tuhan bisa berkati kita dengan di luar nalar kita. Kalau kita mau setia di hadapan Tuhan, Tuhan, saya hanya membutuhkan 10% aja keuntungan tersebut. Siapa di sini kalau punya tanah, baru beli tanah tersebut, akhirnya diplototin terus tanahnya. Cek harga pasaran berapa, naik, waduh enak, naik, pas turun, aduh segala macam. Jadi apa kalian? Jadi gila ya? Masih mending jadi gila, masih mending kalau tanahnya milik sendiri, tanah orang lain hitung lagi ya. Orang yang berinvestasi di tanah, biasanya mereka beli, mereka tahu tempatnya bagus, dibikin pagarnya, ada yang jaga, diam. Dan dia bekerja lagi yang lain. Tapi dia tahu tanah itu akan menghasilkan segala sesuatu. Tetapi orang yang berinvestasi tanah, dia nanti ada pada harga tertentu, dia akan jual. Dan dia beli lagi tempat lain. Dan dia jarang sekali untuk dibikin ke anak cucu. Biasanya orang berinvestasi, kalau harga sudah cukup naik, dan dia beralih ke tempat lain lagi, Rothschild family ini dia mempunyai bukan hanya di dalam bidang finansial aja, dia punya bank. Dia beli, De Beers, itu sebagian saham punya dia. De Beers apa itu? Perusahaan diamond terbesar di dunia. Sebagian saham milik dia. Dan ada satu dikatakan, Suez Canal. Kanal Swiss ya. Terusan Suez, dia punya saham di sana. Walaupun nggak gede. Wah, itu kan punya negara. Luar biasa ya. Padahal itu satu proyek negara, dia membiayai dan dikatakan Swiss itu dalam 10 tahun balik modal. Luar biasa. Itu Swiss itu dibangun udah kurang lebih 150 tahun yang lalu ya. Setahu saya, 150 tahun yang lalu. Dan dia masih punya saham di sana. Dan kenapa saya ngerti seperti itu? Israel dia mau bikin kanal sendiri untuk bersaing sama, karena terusan Suez itu yang punya Mesir, sekarang Israel dia mau buat lagi di sana. Nah, dia berinvestasi dalam segala sesuatu, tapi dia ngerti. Dia bukan gambling sana sini. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Nah, saya katakan seperti begini, bahwa pada waktu kalian berinvestasi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian perlu namanya hikmat Tuhan. Kalian nggak bisa memakai hikmatnya manusia. Hikmatnya manusia akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran nantinya. Tapi kalau hikmatnya Tuhan, dan Tuhan katakan aku akan menjaga. Karena firman Tuhan katakan, aku dari dulu sampai sekarang, aku tidak pernah melihat orang benar, anak-anak yang meminta-minta. Itu janjinya Tuhan. Pada waktu kita bergerak kemana, pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kita ingat Tuhan. Nah, jadi problem, pada waktu kita ingat Tuhan, ini yang jadi problem. Kita ingat Tuhan akan berkatnya, atau kita ingat Tuhan akan kerajaan Tuhan. Pada waktu Rothschild family itu sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk membiayai orang Israel. Orang Israel itu bukan 1-2 orang loh. Waktu dia kembali kurang lebih berapa 1 juta orang ya. Ada dia mempersiapkan. Karena seperti mungkin dia akan tahu bahwa ada nubuatan kali ya, bahwa Tuhan akan mengembalikan semua orang Yahudi kepada ke tanah. Karena gini, orang Israel itu selalu ingat akan tanah kelahiran dia, tapi nggak tahu gimana cara baliknya. Dan Rothschild family, saya yakin sekali Tuhan kasih hati untuk ke sana. Dan Tuhan berkatin semua pekerjaan dia untuk
melakukan untuk membiayai kerajaan Tuhan, untuk membiayai rencana Tuhan. Pada waktu kita dipakai sama Tuhan, nggak bakalan rugi. Saya katakan kepada kalian, bapak-bapak, ibu-ibu di dalam keluarga, kalau keluarga kalian dipakai sama Tuhan, Tuhan nggak pernah berhutang. Tapi yang jadi masalah adalah kita memang mau dipakai sama Tuhan, kita mau berinvestasi di dalam Tuhan, atau kita ingin memanfaatkan Tuhan. Karena kenapa? Kalau misalnya tadi saya katakan, janganlah engkau sesat, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Pada waktu kita ingin disembuhkan sama Tuhan, waktu kita ingin diberkati sama Tuhan, pada waktu keluarga kita ingin dibuat harmonis sama Tuhan, apa motivasi kita? Motivasi kita hanya cuman ingin diberkati, atau kita ingat sama Tuhan? Pada waktu kita ingat sama Tuhan, Tuhan akan lebih ingat sama kita. Ada pertanyaan? Simpel sih kok, bagaimana mendapatkan hikmat Tuhan? Oke, saya terangkan aja ya. Hikmat Tuhan itu bukan contoh-contoh. Cara kerja dulu orang Indonesia dalam belajar. Saya baru hari ini saya ngobrol dengan kalau kakak saya punya istri namanya apa tuh ya? Ya kalau bahasa Inggris bahasa ini, tapi kalau kakak ipar. Dan waktu ngobrol dan cara kerja orang Indonesia di dalam sekolah itu menghafal. Benar ya? Karena saya orang Indonesia juga, sekolah dari kecil sudah menghafal ya. Dan lebih banyak hafalan. Dan waktu matematika dibuat sejelimet mungkin ya, benar ya. Siapa di sini ada yang pernah ingat, ini anak orang IPA ya, Dulu waktu ngerjain soal matematika kayak gimana? Ngejelimet, masih ingat ya? Fisika juga ngejelimet ya. Dipakai nggak sekarang? Kebanyakan enggak ya. Kenapa nggak dipakai? Dan apa yang terjadi? Murid-murid hanya cuma menghafal. Jadi kalau ada soal seperti begini, biasanya kalau misalnya pas gurunya ngasih soal, Bu, Ibu belum ngajarin cara menyelesaikan, saya nggak ngerti. Bisa seperti itu ya. Harus ada soal yang sama yang akan dirubah, baru kita bisa kerjakan. Bener ya? Semua jawaban untuk kayak ngomong tentang ulangan sejarah, ulangan apapun, ada textbooknya yang kita hafal, lalu kita jawab. Begitu ya? Kuliah juga sama ya? Ya hampir-hampir sama lah ya, ada textbooknya. Itu bukan hikmat. Saya katakan itu, mau kalian mau membaca 100 buku pun, itu bukan hikmat. Hikmat seperti apa? Hikmat itu adalah orang Israel. Kenapa sekarang negara Israel? Saya kasih tahu sedikit ya, berhubungan dengan tentang soal hikmat. Negara Israel yang sekarang, dia sudah belajar dari sejarah. Dulu orang Israel itu, dia negaranya ini seringkali dijajah. Mungkin sebelum waktu zaman Yosua kuat ya, tapi setelah Yosua meninggal hancur-hancuran, betul kan ya? Dijajah sama Filistin lagi segala macam. Yang waktu pada kuat waktu jadi raja Daud. Setelah Daud, Salomo sebentar akhirnya dijajah lagi. Sampai 20 tahun atau 30 tahun terakhir. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus, sebelumnya lagi, selama ini orang Israel selalu dijajah dan diusir ke sana kemari. Waktu orang Israel tahun 1800-an sudah kembali ke, orang Yahudi sudah balik ke Israel, sudah membeli tanah segala macam dengan uang sendiri, akhirnya negara Turki ambil, orang Israel diusir lagi. Baru kembali ke orang Yahudi, baru kembali ke tanah Israel pada waktu diberikan sama negara Inggris. Karena Inggris menang, akhirnya orang Israel, ada seorang orang Yahudi meminta tanah Israel, akhirnya diberikan kepada Israel. Baru diberikan. Setelah itu terjadi perang-perang. Di dalam konsepnya orang Israel, negara Israel, 3 yang dilakukan. Dia punya motonya orang Israel ada 3. Yang pertama adalah security. Apa itu security? Security itu bukan sapam. Security adalah keamanan. Dia sekarang orang Israel mempunyai prajurit yang paling hebat. Benar-benar paling hebat di dunia. Nggak ada yang prajurit yang melebihi orang Israel. Dia udah nggak mau lagi dijajah. Itu ke satu. Kedua, air. Orang Israel waktu masuk orang Yahudi masuk ke Israel itu kekurangan air luar biasa. Tanah gurun. Siapa yang mau olah? Tapi orang Israel katakan air adalah menjadi aset negara. Orang di Indonesia, siapa yang di sini memikirkan air? Kecuali lagi kemarau, bikin air. Selebihnya orang kita nggak mikir air. Orang Israel memikirkan air menjadi aset paling penting di negara tersebut. Yang akhirnya sekarang Israel itu menjadi negara penghasil air yang luar biasa.
yang tadinya gurun menjadi penghasil tanaman buah-buahan hampir bisa dikatakan terbesar. Saya nggak ngerti terbesar, tapi besar sekali dari tanah gurun. Dan dia bisa buat perikanan di tengah gurun. Perikanan di tengah gurun. Dia buat ternak ikan di tengah gurun. Luar biasa. Dia punya teknologinya. Yang ketiga adalah inovasi. Segala yang dilakukan itu bukan menciplak, tapi inovasi. Kalian punya handphone semua di sini ya? Chipsnya itu orang Israel yang buat. Chipsnya orang Israel yang buat. Dia bisa buat inovasi yang luar biasa. Nah, inovasi itu apa? Itu hikmat. Itu hikmat. Apa yang belum ada, Tuhan kasih sesuatu menjadi ada. Itu hikmat. Hikmat itu bukan menghafal. Bukan melihat apa yang dilakukan orang lain. Berhasil. Saya juga mau lakukan. Itu bukan hikmat. Itu mengkopi. Apa yang terjadi? Kita selalu jatuh. Orang Israel, 3 moto yang tersebut. Security, air, dan inovasi. Setiap ada sesuatu dan masalah, dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa itu kekuatan? Hikmat tersebut. Tuhan katakan, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Luar biasa loh. Bagaimana kita meletakkan dasar bumi? Belum ada sebelumnya, tapi Tuhan katakan dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Apa yang enggak ada menjadi ada. Bagaimana caranya? Kita bergantung kepada Roh Kudus. Dikatakan firman-Nya adalah bahwa Dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang terkemudian. Prinsipnya adalah kita harus bisa mengakui kita ini enggak tahu apa-apa. Kita ini orang bodoh. Kita ini enggak punya kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Kita ini orang-orang yang benar-benar seharusnya itu dibuang. Pada waktu kita bertekuk sama Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan saya percaya, Tuhan mau pakai saya. Waktu Tuhan mau pakai kepada saya, kalau kita mau dipakai sama Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan benar-benar kita menyerahkan kepada Tuhan, hikmat itu keluar. Apa yang orang lain sebelumnya tidak tahu, Tuhan akan berikan. Saya kasih lihat, Tuhan tuh selalu memberikan kepada kita ide-ide yang baru. Enggak, saya ini orang bodoh. Orang-orang, kita buka ayatnya, ada satu dikatakan bahwa dulu kalian bukan orang-orang yang terpandang. 1 Korintus 1 ayat 26 ya. Oke, wow luar biasa. Kita buka ayatnya. Kita lihat dari atasnya ya. Dari ayat 22 dulu aja nih ya. Dikatakan orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Yang dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang terpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Berarti saat ini dikatakan banyak. Dulunya nggak banyak. Dan saya percaya pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita katakan kita ini adalah orang bodoh. Dan kita mau dipakai sama Tuhan. Tuhan berikan yang tadi. Yang dikatakan bahwa kamu akan menjadi orang yang bijak. Kamu akan menjadi orang yang berpengaruh. Kamu akan menjadi orang yang terpandang. Bukan dengan kekuatan manusia. Tapi dengan kekuatan Allah. Nah, saya seringkali dia punya Andrew Wommack selalu ngomong. Dia itu bahagia sekali menjadi orang yang gak tahu apa-apa. Temennya, teman SMA atau bagaimana, dia tahu Andrew Wommack dulu gimana, dia kaget lihat Andrew Wommack. Dan dikatakan, kalau Tuhan bisa pakai dia, Tuhan pun bisa pakai saya. Kenapa? Dulu orang yang nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai Andrew Wommack seperti itu.
kita harus bisa merasa, kita harus bukan menyatakan, kita harus mengakui bahwa hidup kita ini nggak ada artinya. Hidup kita ini bukan orang yang terpandang, hidup kita ini bukan orang yang bijak. Tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan keluarga kita, Tuhan pakai saya untuk menjadi investasinya Tuhan. Tuhan akan jamah. Waktu Tuhan akan jamah. Sini ada yang pernah tahu kan, ada yang Bishop David Oyedepo ya. Kalau kalian mau lihat fotonya orang hamba Tuhan ini, kalau kalian ketemu di tengah jalan, mungkin dipikir tuang sampah. Mungkin kalian nanti lihat, benar-benar orang yang gak ada tampang menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Gak ada. Ngomongnya juga tidak terlalu gimana. Tapi Tuhan urapi dia dengan luar biasa. Dia bisa punya jemaat kurang lebih 1 juta orang ya. Kebaktian 1 juta orang. Bukan jemaat sekali hari Minggu, kebaktian bisa 1 juta orang. Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu ayat yang benar-benar yang pegangan saya. Supaya kita nggak bermegah di hadapan Tuhan. Sekali lagi dia punya tentang hikmat seperti apa. Hikmat itu bukan menghafal. Hikmat itu kita menyerahkan percaya Tuhan mau pakai saya. Dan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya juga Paulus katakan bahwa aku datang kepada kamu. Bukan dengan kekuatan manusia. Tapi dengan takut dan gentar. Jadi bukan aku yang muncul, tetapi Tuhan yang muncul dalam hidup kita. Di situ ya. Ada lagi pertanyaan? Dari hikmat itu jadi baru muncul tidak takut, rela kehilangan segala macam ya kok. Latihan. Pertama kali orang yang digampar sakit ya. Tapi usahakan jangan kena gampar terus. Dan pada waktu kita berlatih, segala sesuatu itu kita nggak langsung jago. Jangan kita seperti kayak, kalau dipakai sama Tuhan, dari yang tiba-tiba langsung peng. Pekerjaan Tuhan itu benar-benar normal sekali. Yang orang kelihatan menjadi suatu kebodohan. Bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu perlu namanya pelatihan. Tuhan Yesus pun berlatih 30 tahun. Dia melayani umur 30 tahun. Tapi sebelumnya adalah Tuhan Yesus berlatih. Dia berlatih dikatakan bahwa juga Tuhan Yesus harus belajar makan ya. Siapa di sini yang mengira bahwa waktu Tuhan Yesus lahir dia langsung bisa berjalan? Enggak, dia ngerangkak dulu. Dan Tuhan Yesus harus disuapin makannya. Dia mungkin melakukan kesalahan. Waktu bapaknya tukang kayu, coba bikin meja. Mungkin Tuhan Yesus pertama kali bikin meja nggak ngerti. Diajarkan pelan-pelan. Tapi pada waktu hikmat itu berjalan, pelan-pelan, waktu kita latihan, dia naik tingkat. Hikmat Tuhan itu perlu kita latih. Mungkin bisa menjawab sedikit ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sekali lagi saya kasih angka tersebut adalah semua orang bisa lakukan ya. Artinya semua bisa lakukan bahwa Tuhan memberikan kepada kita sama. Yang jadi masalah kita nggak ngerti gimana cara mengolahnya. Biasanya kenapa orang lebih suka untuk mendapatkan lotre? Lotre adalah kalau di sini ngomong lotre, nggak ada pikiran lotre. Karena di Indonesia tidak pernah membuat satu program lotre, tapi di Amerika itu masih ada yang namanya lotre. Apa namanya saya lupa dia punya namanya, bahwa dia ada undian setiap minggu apa setiap bulan saya nggak tahu, karena saya juga nggak pernah pasang di sana. Saya juga nggak pernah pergi ke Amerika. Jadi setiap dia punya pengumpulan, kan dibeli lotre tersebut. Kalau minggu ini tidak ada yang menang, hasil dari yang didapat dari semua itu disisihkan bagaimana, diakumulasikan ke berikutnya. Jadi mungkin awalnya tidak besar, karena nggak mungkin langsung ngasih hadiah begitu besar, enggak. Mungkin awalnya cuma hanya $1 juta. Tapi hari ini misalnya tidak ada yang menang, diakumulasikan. Pernah sampai 150 juta dolar. Dan bayarnya berapa satu tiket itu? Cuman hanya $1,5. $1,5 bisa dapat 150 juta. Ya banyak yang pasang lah semuanya gitu ya. Apa yang terjadi? Nggak ada yang. Dan kebanyakan orang yang menang lotre dengan nilai 150 juta dolar dalam waktu 5 tahun duit mereka habis. Dan mereka punya hutang lebih banyak daripada sebelumnya. Waktu saya mendengar seperti itu, Tuhan saya nggak mau seperti itu. Berikan saya hikmat untuk cara mengatur uang tersebut. Karena kalau orang katakan uang itu bisa menjadi teman atau musuh yang berbahaya. Dia bisa menghidupkan kamu tapi bisa membunuh kamu.
Oh enggak, kalau saya punya uang saya nggak mungkin dibunuh sama orang tersebut. Kamu bisa dibunuh dengan uang tersebut, karena kamu nggak ngerti cara memakainya. Nah, cara memakainya kita perlu. Tadi dikatakan investasi. Mungkin kalau ngomong kita investasi, kita akan banyak ya. Saya akan ajarkan sedikit demi sedikit bagaimana cara berinvestasi yang benar. Dan saya percaya Tuhan juga memberikan saya hikmat bisa mengajar investasi tersebut. Karena saya banyak sekali dulu melakukan kesalahan-kesalahan. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Kayaknya kalau orang ngomong investasi kayaknya selalu bercahaya ya. Saya pernah ngomongnya dulu ya, kita sedikit yang ngomong soal uang. Karena di dalam keluarga, uang juga penting. Kalau kalian tidak mengerti cara menghandle uang, saya dulu pernah nggak ngerti cara menghandle uang. Jujur, saya belajar soal uang itu di luar dengan jatuh bangun. Saya dengan Aling pun hidup jatuh bangun dengan uang sering sekali. Tapi puji Tuhan kita masih bisa naik lagi. Ada beberapa orang dari teman-teman dari orang tua saya, waktu dia naik ekonominya, waktu jatuh, dia tidak pernah bangkit lagi sampai meninggal. Kalau dikatakan bahwa makanya saya nggak percaya hidup manusia itu berputar. Karena ya ajaran orang Cina ya, hidup ini berputar. Enggak, hidup ini enggak berputar. Kalau kalian salah melangkah di bawah, kalau kalian enggak berusaha dan enggak mempunyai hikmat untuk naik, kalian tetap di bawah terus sampai kalian meninggal. Kalau dikatakan, oh enggak, nanti anak cucu saya bisa hoki. Enggak, kalau anak cucu kalian juga tidak diberikan hikmat untuk mengelola uang ini, dia akan di bawah terus. Makanya ada orang yang sampai beberapa keturunan, dia tidak naik-naik. Sekali lagi, kita perlu yang namanya untuk hikmat, untuk dibebaskan dari roh kemiskinan ini. Dari roh ketidaktaatan. Karena kenapa? Kalau kita tidak taat, roh itu tidak akan bisa diangkat. Nah, investasi dalam uang, sekali lagi saya dikatakan, uang ini penting sekali. Kalau kalian tidak mengerti cara mengelola uang, ada hal-hal yang di luar nalar. Mana mungkin orang yang mempunyai 150 juta dolar, artinya 150 juta dolar hampir sekitar 14 miliar dikali 150 hampir sekitar 2T. 2000 miliar. Habis dalam waktu 5 tahun. Siapa dari sini bisa berpikir, bisa nggak mungkin? Coba hari saya kasih tahu, hari saya kasih uang 2T. Dalam 5 tahun habis. Nggak mungkin kok. Saya nggak mau gitu kan. Terus kasih Rosa. Terus juga bilang nggak mungkin. Setiap orang diberikan uang 2T sekarang. Dalam waktu 5 tahun kalian akan habis dan kalian mempunyai hutang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Hah? Menurut orang nggak mungkin. Fakta sudah berbicara. Kalian cek di internet. Orang pemenang lotre. 80% atau 90% semua jatuh miskin dalam waktu 5 tahun. Karena mereka nggak ngerti. Dan saya pernah lakukan seperti itu juga. Waktu saya mempunyai penghasilan yang besar, yang di Mafia War, hutang saya jauh lebih banyak. Kalau saya tidak diselamatkan dari penjualan aset yang naik 3 kali lipat, saya punya hutang. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Di mana ada kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia melimpah-limpah. Waktu itu saya punya penghasilan besar di dalam Mafia War, tapi karena saya nggak ngerti cara manage-nya, akhirnya kita punya utang. Saya utang saudara dia aja hampir mungkin 300 jutaan. Bank dia punya sewa rumah itu malah nggak lunas. Di bawah kan ada treadmill ya. Saya buka harganya lah. Saya beli treadmill itu harga 50 juta. Yang botan-botan aja. Beli treadmill 50 juta. Ya, saya ingat pokoknya harganya puluhan juta lah. Buat apa kok beli segitu mahal? Saya suka. Saya rencananya mau berolahraga, rencana. Nafsu besar, tenaga kurang. Saya sudah ada treadmill, ada segala macam. Saya beli alat juga. Semuanya di sini kemana ada treadmill segitu, itu saya mau berusaha untuk berolahraga. Nafsu besar, tenaga nggak ada. Saya bisa dikatakan pada waktu selesai semua usaha tidak menghasilkan, kalau mau dikalkulasi, saya punya hutang lumayan banyak. Tapi puji Tuhan saat itu saya nggak ngerti tiba-tiba rumah itu naik 3 kali lipat. Dari saya beli 700 juta, yang kadang-kadang naik 2 kali lipat lah, jual 2,1. Akhirnya saya bisa bayar utang, segala macam, saya ada punya uang lebih sedikit. Kalau enggak juga minus saat itu. Akhirnya saya belajar untuk mempergunakan uang ini yang lebih baik seperti apa. Belajar. Salah satu yang dikatakan, pertama hardworking. Tanpa hardworking kalian nggak bisa. Kalau kalian hanya saya mau berinvestasi biar saya bisa beristirahat, saya bisa menikmati hari tua, kalian akan seperti yang orang menang lotre, 5 tahun kalian akan jatuh lagi. Tapi kalau kalian mempunyai yang namanya tadi hardworking, bekerja keras,
kalian sampai tua. Tadi saya katakan, mau nggak punya umur 50 tahun lagi? Mau kok investasi 10 juta jadi 140 miliar. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Karena saya yakin semuanya akan diberikan umur 100 tahun ya. Jangan mau kalian punya umur cuma 70 tahun, 60 tahun. Kalian minta sama Tuhan umur 100 tahun. Nah, waktu kalian berinvestasi yang benar seperti ini, kalian bisa melihat bahwa satu masalah sudah beres. Bahwa itu menjadi blessing. Jadi akhirnya kalian pada waktu Tuhan mau memakai kalian tidak kebingungan. Pada Tuhan katakan, kamu pergi ke sana, kalian akan berjalan langsung. Tanpa harus berpikir bahwa saya masih ada cicilan, saya masih ada ini, saya ada itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkati kalian dengan luar biasa, kalian akan lebih gampang. Itu ke satu soal uang. Kedua, saya selalu ngomong adalah, di dalam keluarga cuma rata-rata problemnya 3. Problem soal finansial, problem soal kesehatan, problem soal hubungan. 3 itu aja. Kalau kalian bisa menyelesaikan 3 hal seperti ini, sama seperti orang Israel. Orang Israel melihat cuma ada 3 problem di dalam negara dia. Security, air, sama inovasi. Dia fokus seperti itu, akhirnya menjadi negara yang paling besar sekarang. Dan salah satu negara yang walaupun kecil, dia bisa mengirim satelit sendiri. Dia bisa kirim roket sendiri loh, orang Israel. Nah, hari ini dia udah nggak mau lagi untuk dijajah sama negara lain. Dan hari ini Iran jauh lebih kuat dibandingkan 2000 tahun lalu. Dan jauh lebih kuat dibandingkan kerajaan Daud. Karena kenapa? Kerajaan Daud, cuman Daud doang ya, yang kuat. Walaupun rakyat, tapi kalau sekarang saya pernah ketemu orang Israel. Saya pernah ketemu orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang Israel ini, kalau dia punya anak dan ikut wajib militer, bapaknya bangga sekali. Saya pernah ketemu ada orang Israel, dan dia punya anak perempuan. Waktu dia karena semua orang Israel harus wajib militer, karena negara kecil penduduknya sedikit, semua harus wajib militer. Mereka dengan bangga sekali, perempuan, mereka bangga sekali untuk wajib militer. Itu rasa patriotismenya luar biasa. Tadi saya katakan security-nya kuat sekali, keamanan dia kuat sekali. Dan kedua adalah dia mengelola air dengan luar biasa. Di Singapura dia belajar air dari Israel. Dan orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Singapura, mau dulu sih yang atau sekarang, dulu menjadi orang yang paling kaya di Singapura. Perempuan paling kaya di Singapura adalah dia mengelola air, dia belajar sama Israel. Hanya padahal waktu dia dan waktu berapa sebelumnya ya, menjadi orang yang dia mau bangkrut, perempuan ini. Kalau saya kasih cerita sedikit, mau bangkrut, dia nggak tahu mau ngapain, akhirnya berdoa sama Tuhan, ya udah Tuhan, saya ada uang sedikit, saya mau ke Israel. Berziarah atau bagaimana, saya nggak ngerti lah, dia melihat Israel. Waktu di Israel Tuhan ngomong sesuatu, pelajari air. Waktu dia pelajari air, Singapura, saat itu saya kasih kesaksian sedikit, ini hikmat. Pada waktu dia pergi ke Israel, Tuhan katakan belajar air dari Israel. Akhirnya, buat apa saya di Singapura bikin air? Singapura saat ini air murah, dapat dari Malaysia. Malaysia dia bisa kirim air dalam bentuk pipa, ke Singapura murah. Kalau saya bikin air mahal, saya mau jualan apa? Tapi Tuhan katakan bikin. Akhirnya dia bikin, dia dengan terseok-seok awalnya, dan tetap dia percaya itu demi suara Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Singapura sama Malaysia ribut. Waktu ribut, air itu di stop. Peng. Waktu di stop, pemerintah Singapura nyari siapa perusahaan bisa bikin air. Dia. Pada waktu dia dipakai, karena dia sudah mengerti caranya, dipakai, akhirnya tendernya tentang air diberikan kepada dia, menjadi wanita paling kaya di Singapura saat itu. Ya, air laut menjadi air tawar. Itu hikmat. Itu ide. Gitu loh. Kita maunya adalah kekayaannya. Enggak. Tuhan memberikan kekuatan untuk meraih kekayaan tersebut. Kekayaan itu cuma bonus, tapi kekuatan itu yang kita kejar. Kekuatan itu salah satunya adalah hikmat. Nah, hikmat juga salah satunya ada tentang bentuk investasi. Kalau kita tanpa investasi, kita hanya memakai kekuatan tersebut, hanya hardworking, tanpa ada yang namanya investasi sama duplikasi, kalian pun akan jatuh. Saya dulu, waktu saya bisnis yang dia punya Mafia War, saya hardworking, tapi cuma bisa hardworking. Apa yang terjadi? Tenaga saya ini terbatas, pikiran saya ini terbatas. Sekali kekuatan saya ini terbatas. Nah, karena saya tidak pernah memikirkan nama investasi, akhirnya saya jatuh. Tapi sekali lagi, di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia melimpah-limpah. Tuhan perbaiki semua.
Di situ. Oke? So, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi atau akhiri masih ada pertanyaan lagi, untuk mendapatkan ide tersebut kita harus mengakui bahwa bukan kita yang pintar. Kalau kita menganggap diri kita pintar, ide tersebut dari manusia. Dan jujur, kalau kita sudah bermegah di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan membenci orang yang congkak. Dan ide itu hikmat mesti di follow up. Karena sebuah ide, sebuah hikmat yang tidak termanifestasi hanya cuma jadi impian. Benar ya? Suatu ide atau hikmat yang tidak termanifestasi, dia menjadi sia-sia, hanya cuma menjadi impian saja. Terus saya dengar sekali dia punya hamba Tuhan atau ngomong seperti itu. Oh iya ya, setiap ide, setiap manifest, setiap hikmat dari Tuhan, kita perlu ada keberanian untuk memanifestasikannya. Karena yang memanifestasikannya tugas siapa? Bukan tugas Tuhan. Tugas kita memanifestasikan ide tersebut, memanifestasikan hikmat tersebut. Dan sekali lagi, perlu ide dan hikmat itu perlu ada yang namanya investasi. Kita berinvest. Karena Tuhan nggak pernah langsung ngasih semua blueprintnya itu langsung lengkap di awal, enggak. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kalau kita nunggu semuanya lengkap baru berjalan, itu bukan iman. Nah, perlu iman juga. Misalnya, waktu kita berjalan sedikit. Di situ ya Bu Yolanda ya.